Oke, pada webinar kali ini kita akan membahas tentang SQL injection dengan judul webinar Simple but Vulnerable SQL Injection. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Rendy Sumamora, mahasiswa Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Medan. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan atau ingin mengirim kotak pesan, teman-teman bisa kunjungi ke website saya, ada tertera di sini, atau Instagram, tertera di ini Instagram, LinkedIn, atau juga melalui email. Tujuan dari pembahasan materi kali ini yaitu untuk memahami cara-cara di mana serangan SQL injection dapat eksploitasi terhadap aplikasi web yang menggunakan basis data. Dengan pemahaman ini, pengembang dan profesional keamanan dapat mengidentifikasi, mengurangi, dan mencegah kerentanan yang terkait dengan SQL injection, sehingga meningkatkan keamanan aplikasi secara keseluruhan dan melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Oke, pembahasan. Di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yaitu pertama ada pengenalan SQL injection, kedua ada cara kerja SQL injection, tiga contoh kasus nyata serangan SQL injection dan dampaknya, 4 simulasi SQL injection sederhana, 5 teknik penanganan dan pencegahan SQL injection, lalu ada kesimpulan dan tanda jawab. Tapi teman-teman bisa langsung, jika ada pertanyaan bisa langsung tanya aja di kolom chat ya. Oke, ke topik pembahasan pertama yaitu kenalan ke SQL injection. Definisi SQL injection. SQL injection adalah jenis serangan keamanan yang memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi web yang menggunakan input pengguna untuk membangun perintah SQL. Serangan ini terjadi ketika penyerang menyisipkan atau menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam input yang diharapkan oleh aplikasi. Jika aplikasi tidak menangani input dengan benar, misalnya menggunakan sanitasi input atau parameterisasi query, maka penyerang dapat berhasil menjalankan perintah SQL yang tidak diinginkan pada basis data yang mendasarinya. Oke, apa itu SQL injection? SQL injection adalah sebuah teknik serangan terhadap aplikasi berbasis web di mana penyerang menyisipkan injek pernyataan SQL berbahaya ke dalam input yang diberikan ke aplikasi untuk mengeksekusi perintah yang tidak diinginkan pada basis data. Hal ini bisa memungkinkan penyerang untuk mengakses, memodifikasi, atau menghapus data yang seharusnya dilindungi. Bagaimana SQL injection bekerja? SQL injection terjadi ketika aplikasi web menerima input dari pengguna tanpa memvalidasi atau membersihkan input tersebut. Penyerang dapat menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input yang kemudian dijalankan oleh database. Contoh sederhananya di sini kita bisa lihat input normal yaitu username sama dengan admin. Lalu di sini ada input berbahayanya. Bisa kita lihat di sana dia menyisipkan query yang tidak diinginkan oleh aplikasi tersebut. Dia bisa menggunakan admin, menggunakan kutip, or 1 sama dengan 1. Maka jika kita menyisipkan input berbahaya seperti ini, kemungkinan pada database dia akan mengalami syntax error ya, sehingga dia akan menampilkan apa yang seharusnya tidak ditampilkan. Oke. Oke, selanjutnya sini ada pengenalan ke SQL injection. Jenis-jenis SQL injection itu yang pertama classic SQL injection, yaitu penyisipan pernyataan SQL langsung ke dalam query. Yang kedua ada blind SQL injection, yaitu penyerang tidak melihat hasil dari pernyataan SQL yang disisipkan, tetapi menggunakan teknik tertentu untuk memperoleh informasi. Tiga ada error-based SQL injection, yaitu memanfaatkan pesan kesalahan dari database untuk mendapatkan informasi. Keempat ada union-based SQL injection,
itu menggunakan clause union untuk menyisipkan pernyataan SQL tambahan. Pada webinar ini kita akan nanti ada simulasi untuk blind SQL injection, juga mungkin ada classic SQL injection menggunakan SQL map. Next slide. Nah, di sini ada contoh query SQL injection. Ada contoh query yang rentan, yaitu bisa kita lihat di sini. Ini merupakan query select bintang from user where username sama dengan $username and password sama dengan $password. Nah, dan query yang dihasilkan yaitu ini adalah query yang berbahaya, yaitu select bintang from user where username admin dan password. Di sini adalah kolom passwordnya. Ya, di sini contohnya anything. Lalu ada disisipkan query berbahaya yaitu or 1 sama dengan 1. Maka jika query ini dieksekusi, pengguna bisa mengakses akun admin tanpa mengetahui password yang sebenarnya. Next slide. Nah, di sini ada dampak SQL injection. Ada 4, yaitu yang pertama data breach. Itu penyerang dapat mencuri data sensitif. Karena menggunakan SQL injection, kita bisa mencuri semua data yang ada di database menggunakan teknik-teknik tadi, blind SQL injection atau yang lain-lainnya. Kedua, ada data manipulation. Itu penyerang dapat mengubah atau menghapus data. Ketiga, ada privilege escalation, yaitu penyerang dapat mendapatkan hak akses lebih tinggi. Keempat, ada sistem compromise, yaitu penyerang dapat mengontrol server database. Nah, di sini kita ada cara kerja SQL injection. Untuk kita lihat di sini. Nah, sini adalah simulasi atau gambaran bagaimana SQL injection bekerja. Kita bisa lihat di sini ada web page. Web page ini berisi login form. Itu username-nya di sini dibuat WOM dan passwordnya ada WOM tool. Lalu setelah formnya disubmit, dia akan mengirimkan input username dan password ke dalam server. Dan di dalam server akan diproses dan mengeluarkan query select bintang from WOM table where user sama dengan WOM dan password sama dengan WOM tool. Oke, jika contoh yang di atas ini adalah contoh query normal ya pada umumnya. Dan di sini ada contoh di bawah, kita menggunakan teknik SQL injection untuk mengelabui server database ya. Jadi kita bisa lihat ada web page, dan web page ini berisi login form, username dan password. Namun di dalam input username dan password, dia disisipkan query berbahaya yaitu 1 or 1 sama dengan 1. Maka dia akan dikirim ke server dan menghasilkan query select bintang from WOM table where user sama dengan 1 or 1 sama dengan 1 dan password 1 or sama dengan 1 sama dengan 1. Yang nantinya query ini jika dieksekusi akan menghasilkan output di contohnya ini kan form login. Jika query ini dieksekusi maka berarti website atau aplikasi yang kita buat dia bisa login tanpa user mengetahui username dan password yang ada di dalam database. Jadi dia tuh bisa kayak menghijack dari sisi back end ya. Dia bisa menghijack tanpa mengetahui username dan password yang terdaftar di dalam database. Oke, kita next slide. Nah, di sini ada contoh video. Coba saya share linknya. Kita play.
Nah, itu tadi salah satu contoh SQL injection untuk login form dengan menebak email dan membypass untuk passwordnya. Oke, di sini saya share dulu link PPT dan link YouTube contoh SQL injection. Oke. Oke, selanjutnya contoh kasus yang terjadi di lapangan ya. Nah, di sini pertama ada Yahoo Voice tahun 2012. Yahoo Voice menjadi salah satu korban serangan SQL injection di tahun 2012. Serangan ini mengakibatkan kebocoran lebih dari 450.000 informasi pengguna, termasuk nama, alamat email, dan kata sandi. Penyerang dapat dengan mudah mengeksploitasi kerentanan dengan situs web Yahoo Voice untuk mendapatkan akses ke database pengguna. Dari kejadian tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa perlindungan data pengguna harus menjadi prioritas utama. Pencegahan yang bisa dilakukan meliputi penggunaan parameterized statement dan validasi input. Ini ada contoh kasus kedua yaitu Sony Picture tahun 2014. Serangan SQL injection juga terjadi di tahun 2014 pada Sony Picture Entertainment. Serangan ini didistribusikan ke grup hacker yang disebut Guardians of Peace yang dimulai dengan serangan SQL injection. Akibat dari serangan ini, itu terjadinya pencurian data sensitif termasuk email karyawan, naskah film, bahkan data pribadi karyawan. Tentu saja kerugian finansial dan rusaknya reputasi perusahaan menjadi hal yang harus diterima oleh Sony Picture Entertainment. Dari kejadian tersebut, kita bisa mempelajari bahwa perlindungan data ini tidak hanya berkaitan dengan masalah teknis, namun juga masalah strategis. Selain itu, keamanan perusahaan harus menjadi perhatian utama. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada simulasi SQL injection sederhana. Simulasi kali ini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai contoh dan kita sudah membuat di sini ada contoh aplikasi yang rentan yang bisa disusupi SQL injection. Lalu nanti akan kita amankan. Bagaimana cara mengamankannya? Kita lihat nanti. Sekarang kita lihat simulasi SQL injection sederhananya. Di sini saya akan share screen. Oke. Oke, jadi pertama kita akan membuka, kita akan menghidupkan server database dan php-admin. Ini saya menggunakan docker ya, untuk database dan php-admin saya. Sudo docker container start rmd SQL di php-admin. Masuk passwordnya. Oke, sudah berjalan. Kita coba akses dari browser ya. Nah, sini php-adminnya sudah berjalan. Lalu kita hidupkan untuk server web yang rentan. Oke. Sini sudah ada website yang rentan. Kita buat, kita hidupkan servernya. Oke, sini adalah contoh website berita sederhana. Sini bisa kita lihat ada berita-berita, artikel sederhana. Ini bisa kita klik. Nah, tapi sebelum ke berita, mungkin kita bisa untuk SQL injection untuk login form kali ya. Oke, berarti kita akan membuka. Sini ada
login.php. Login.php. Sini kita bisa lihat, anggap saja kita tidak mengetahui username dan password yang ada di dalam database. Jadi kita coba dulu untuk username yang salah. Anggap saja di dalam ada username admin. Biasa memang untuk akun administrator itu username-nya biasa admin. Kita coba admin dengan password admin. Kita login. Nah, di sini kita buat sebuah program sederhana ya dengan login. Jika dia berisi, maksudnya jika dia datanya ada di dalam database, username-nya dan password-nya itu benar, maka dia akan memberikan message login sukses dan memberikan informasi data user. Kita lihat di sini di PHP admin di SQL injection, kita lihat user. Nah, di sini ada dua akun, itu administrator username admin password 1 sampai 6 dan akun saya Randy Sumamora username RNDIO password 1 sampai 8. Nah, di sini karena kita tadi memasukkan username admin dan password admin, maka dia memberikan pesan kesalahan username or password incorrect. Kita ulangi, dan bagaimana teknik SQL injection untuk form admin. Username sini mungkin teman-teman kalau di real conditionnya teman-teman akan coba untuk brute force untuk mengetahui username apa yang ada di dalam database. Namun pada umumnya untuk akun administrator username itu yang diberikan itu adalah admin. Kita coba menebak dengan admin. Anggap saja kita tidak tahu dan kita mencoba untuk username admin. Nah, setelah itu untuk password kita tidak mungkin menebak ya. Password ini sangat random dan kemungkinan kecil itu sama dengan username juga. Di beberapa kasus yang saya temui juga kadang username admin dan password admin itu ada di database, cuman itu sangat jarang. Maka kita akan melakukan teknik SQL injection di kolom password ini. Coba dengan admin. Lalu untuk password kita akan melakukan teknik SQL injection, yaitu manipulasi string. Kita coba di text editor, karena passwordnya itu berarti kita bisa membuat sintaks seperti ini, or 1 sama dengan 1. Kita coba. Nah, ini yang terjadi jika kita memasukkan query, memanipulasi query yang ada di dalam server. Padahal kita tidak mengetahui username dan kita tidak mengetahui password apa yang ada di dalam database. Namun ketika kita menginjek query yang berbahaya, maka dia menganggap password tersebut benar dan dia mengembalikan informasi user. Kita bisa lihat ini mengembalikan satu username dan passwordnya. Kalau di sisi server, di query ini kita coba copy. Nah, ini kita anggap username itu admin dan passwordnya. Nah, di sini di password ini kita bisa bermain. Kita kasih kutip or 1 sama dengan 1, lalu kita kasih komentar
di ujung. Nah, ini akan menghasilkan select bintang from user yang username-nya admin dan passwordnya string kosong or 1 sama dengan 1, maka ini akan menghasilkan true. Jika dia menghasilkan true, maka dia akan mengembalikan user yang username-nya admin dan yang memiliki username admin. Nah, hanya situ saja dan dia akan mengembalikan informasi admin. Kita coba ini di SQL di phpMyAdmin. Kira-kira seperti ini sintaksnya. Select bintang from user where username admin dan password string kosong or 1 sama dengan 1. Nah, dia mengembalikan semua data user yang ada di database. Ini deh. Nah, kalau seperti ini cara mengatasinya bagaimana? Coba kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ada cara menangani SQL injection. Kita bisa lihat di teknik penanganan dan pencegahan SQL injection itu. Nah, di sini dia memberikan dampak. Nah, pertama itu validasi dan sanitasi input. Itu periksa dan bersihkan semua input dari pengguna. Kedua, lakukan prepare statement. Gunakan prepare statement dengan menggunakan parameterized queries. Ketiga, stock procedure. Gunakan stock procedure yang tidak dapat dimodifikasi oleh input pengguna. Keempat, ada list privilege. Terapkan prinsip hak akses paling rendah pada database. Kelima, error handling. Jangan membiarkan pesan kesalahan detail pada pengguna. Terakhir ada pembaruan dan patching. Selalu perbarui patch dan sistem support Anda. Oke, pada contoh kali ini kita menggunakan pencegahan menggunakan prepare statement dan stored procedure. Ini bisa saya share screen lagi. Dan di sini studi kasusnya kita akan menggunakan artikel yang tadi sudah kita buat, fitur artikel. Nah, kalau di username ini kita bisa menggunakan yang namanya, kita coba menggunakan HTML special charge. Saya tidak menggunakan HTML special charge. Coba kita menggunakan HTML special charge di password. Apakah dia masih bisa dijebol atau tidak? Username admin dan password cookie or itu sama dengan 1. Baru kita beri komentar login. Nah, dia sudah tidak bisa diakses lagi karena sudah kita melakukan sanitize string, sanitize query. Itu cara pertama, yaitu menggunakan sanitize query. Dan cara kedua untuk kita coba di studi kasus yang news. Sini ada news. Ini merupakan contoh sederhana dari fitur artikel ya. Nah, di sini dia menginput parameter ID yang dikirimkan ke database. Dan ID ini dia kita buat rentan. Kalau kita lihat di contohnya, contoh kodenya kita bisa lihat di sini di line 11. Dia tidak memfilter. Ini adalah contoh yang salah ya. Contoh yang tidak boleh ditiru. Dia tidak memfilter $ID news. ID news dibiarkan langsung dikirim dari user tanpa dilakukan filter sebelum dikirim ke server database. Nah, ini adalah contoh yang salah. Cara pengetesannya itu kita bisa coba memberikan
kutip 1 atau kutip 2 di ujung. Biasanya kalau kita beri kutip 1 atau kutip 2 di ujung, maka aplikasinya akan error. Coba. Nah, ini aplikasinya error, dia the page is not working. Dan kalau kita lihat di log server, nah dia terjadi error di MySQL query. Di sini bisa kita baca, uncharted MySQL SQL exception. You have an error in SQL syntax. Check the manual correspondent to your MySQL server version for the right syntax user near tanda kutip 1 at line 1. Oke. Itu adalah contoh yang salah ya teman-teman. Dia menggunakan langsung mengirimkan input dari user ke dalam database. Nah, sebelum kita mengamankan, kita melihat dulu dampak paling buruk ya, jika kita tidak memfilter input dari user. Sehingga kita bisa menginstal SQL Map. Teman-teman bisa cari di Google, itu namanya SQL Map. Teman-teman bisa install di komputer teman-teman. Ini SQL Map ini salah satu. Nah, di sini kita bisa lihat Automatic SQL Injection and Database Takeover Tool. Jadi dia menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi teman-teman bisa install semua sistem operasi yang menggunakan Python harusnya sih bisa menggunakan SQL Map. Oke, saya sudah menginstal di sini SQL Map. Di sini. Dan SQL Map bisa untuk men-takeover semua database yang ada di dalam satu aplikasi ini. Kita coba. Sini saya sudah search semalam di SQL injection. Nah, di sini. Ini adalah salah contoh payload yang digunakan untuk contoh ini query untuk SQL Map. Kita bisa lihat di sini. Nah, jika kita mengetahui sisi kerentanan dari website, kita bisa coba menggunakan SQL Map. Kita coba menggunakan SQL Map yang ini. Kita coba copy lalu kita jalankan SQL Map, lalu kita sesuaikan dengan URL yang kita punya. Sini saya menggunakan news, kita copy. Nah, ini kita coba. Nah, dia langsung mengetahui database yang kita gunakan dari sini. Test show that the backend DBMS could be MySQL. Kita coba tekan yes. Okay, for the remaining test, do you want include all test for MySQL level 1? Yes. Kita lihat. Dia akan menjalankan query-query berbahaya ke dalam database, ke dalam server web. Bisa kita lihat dari server lognya. Nah, di sini. Nah, dia menjalankan query-query yang aneh, teman-teman. /news php id. Nah, ini sudah menggunakan query SQL. Bisa kita lihat select union all select null. Kita lihat hasilnya. Nah, dia mengetahui get parameter ID is vulnerable. Okay. Do you want keep testing to other? Nah, jadi kita coba no. Dan kita melihat hasilnya. Nah, dia mendapat semua informasi database yang ada di dalam database server kita. Ini sangat berbahaya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini di terminal. Nah, dia mengetahui ada 15 database yang ada melalui hanya dengan satu parameter yang vulnerable ini. Dia mengetahui semua 15 database yang ada di dalam server kita. Dan kalau kita lihat di PWM-admin, apakah dia benar? Nah, ternyata benar, teman-teman. Di sini C4 API, DB Campus, DVWA, eVoting, ExpressJS, Laravel. Nah, di sini semuanya benar ya. Dan ini bisa lebih gila lagi kalau kita menggunakan parameter level. Sini kita bisa lihat
SQL Map, penggunaan SQL Map, teman-teman bisa cari. Ini kita masuk ke dump data dari table. Atau ini lebih gila lagi, mendam semua data dari semua table dalam sebuah database. Nah, ini kita coba. Ini kita coba SQL Map. Kita sesuaikan dengan parameter yang kita mau. SQL Map dan URL yang kita punya. Ini sangat berbahaya sekali. Contohnya karena kita tadi sudah mengetahui database yang ada, kita bisa ambil salah satunya, misalnya ini PHP CRUD SQL injection. Kasih PHP CRUD SQL injection. Nah, dia bisa mengambil semua isi dari database kita. Kita bisa besarkan. Ini. Dia bisa mengambil semua isi tabel, isi value tabel dari database yang kita mau. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada tabel mahasiswa. Dia bisa mengetahui semua. Dia bisa mengambil semua isi tabel di PHP CRUD. Nah, data yang diambil oleh SQL Map itu sama persis dengan data yang ada di dalam database. Dan ini disimpan ke dalam CSV yang ada di sini. Kita coba masuk ke dalam home local share SQL Map output. Kita coba lihat. Nah, di sini ada DAM. Nah, di sini ada nama database dan di sini dia sudah mengambil semua data yang ada di database kita. Kalau kita bisa lihat. Nah, ini adalah data user yang ada di database kita. Nah, ini sangat berbahaya tentunya, teman-teman. Maka sinilah kita akan menggunakan teknik pencegahan SQL injection, yaitu menggunakan prepare statement. Oke, kita sudah lihat, lalu kita amankan menggunakan prepare statement. Nah, di bawah ini sudah ada contoh query untuk prepare statement di MySQL. Di PHP juga, PHP khususnya, PHP menggunakan prepare statement. Nah, yang query yang berbahaya ini, cara pemanggilan query yang berbahaya, kita komentar. Lalu kita menggunakan cara prepare statement. Itu select bintang from news where ID sama dengan tanda tanya. Lalu tanda tanya ini nanti akan dimasukkan pada saat ini. MySQL statement bin par. Dia akan memasukkan tanda tanya ini menggunakan ID news. ID news ini yang kita dapat dari user. Lalu dia diparsing ke integer. Di sini ada integer. Lalu akan dieksekusi. Dan kalau dia tidak sesuai dengan keinginan kita, maka dia akan maka query tidak akan dijalankan. Oke, ini kita coba menggunakan ID 1 dan kita coba menggunakan tanda kutip apakah dia berhasil atau tidak. Kutip. Nah, dia sudah tidak berpengaruh, tanda kutip dan kutip 1. Nah, dia tidak berpengaruh lagi. Lalu jika kita coba menggunakan SQL Map, kita coba lagi SQL Map. Oh, ini masih ada ininya, lognya. Kita coba hapus. Kita hapus. Oke, kita coba lagi SQL injection. Nah, di sini sudah langsung error, langsung possible integer casting detection.
$id info at the back end when web application. Nah, dia sudah langsung mengetahui kalau parameter yang kita input di ID itu dia sudah diamankan. Dia sudah di-convert. Di sini contohnya katanya sudah di-convert menjadi integer value. Kita coba case yang lain kita yes. Maka dia error critical. All tested parameter do not appear to be injectable. Nah, semua parameter yang dicoba oleh SQL injection, bisa lihat di ini juga, di server web lognya. Nah, dia mencoba banyak cara. Nah, di sini nah, ada beberapa nih, 1, 2, 3, 4. Namun dia tidak bisa lagi menginjek ke dalam server database karena sudah diamankan oleh prepare statement. Nah, kira-kira seperti itu cara mengamankan dari SQL injection, teman-teman. Hanya dengan penambahan beberapa sintaks, maka dia bisa menghindari dari serangan yang sangat sangat brutal ya. Itu dia bisa mendapatkan semua data dari database, itu sangat brutal sekali menurut saya. Dan kita hanya perlu menggunakan MySQL bin param atau prepared statement, maka dia bisa mengamankan eh, semua data yang ada di dalam database kita. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke slide. Oke, di sini kita bisa baca kesimpulannya. Lalu di next slide. Nah, di sini ada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa ketik pertanyaan yang teman-teman ingin tanyakan di kolom chat. Kita bisa tunggu di 5 menit mungkin.
Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri sesi Q&A-nya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan sampai jumpa di lain kesempatan.